Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berjumpa lagi dengan saya, Gabriela Ditamasora, dan di samping saya ada Bapak Dr. Rahmat Bakri, SHMH. Selamat sore Bapak. Sore, Gap. Senang sekali saya bisa bertemu dengan salah satu dosen favorit saya di Fakultas Hukum. Dan pada saat ini saya ingin berbincang-bincang sedikit, saling bertukar pikiran dengan Bapak Rahmat Bakri, biasa saya panggil Pak Rahmat. Jadi langsung saja saya ingin bertanya ke Pak Rahmat, seperti apa, apalagi seperti yang kita ketahui saat ini bahwa beberapa hari kemarin pada tanggal 4 Juni tahun 2021 Bapak baru saja melepaskan jabatannya sebagai Ketua Umum Pusbangdepsa Universitas Tadulako. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa Bapak Dr. Rahmat Bakri SHMH merupakan Ketua Umum yang telah menjabat di Pusbangdepsa Universitas Tadulako selama 4 tahun, dan bisa kita bayangkan cukup berat ketika melepas jabatan ini. Apalagi Bapak merupakan ketua pertama di Pusbangdepsa Universitas Tadulako. Nah, mungkin langsung saja saya bertanya sedikit ke Bapak, bagaimana perasaannya Bapak ketika melepas jabatan ini? Apalagi yang kita ketahui Bapak sudah membina berada di Depsa sekitar 4 tahun. Ya, terima kasih, Gap. Jadi kalau ditanya tentang perasaan, ini menjadi sulit untuk saya jawab. Tapi setidaknya begini, ya secara manusiawi mungkin ada perasaan-perasaan agak berat, karena sebagaimana Gaby tadi sampaikan bahwa kita sudah 4 tahun di lembaga ini, dan termasuk saya yang kebetulan diberikan kesempatan sebagai ketua pertama untuk Pusat Pengembangan Deradikalisasi dan Penguatan Sosioakademik Pusbandepsa Untad. Jadi pada saat lembaga ini dibentuk oleh Rektor pada saat itu Bapak Profesor Muhammad Basir pada tahun 2017, maka pada saat itu pula saya diberikan tugas, berikan tanggung jawab untuk memimpin lembaga baru ini. Sebagai lembaga baru tentu di situ ada tantangannya, karena kita harus mencari format seperti apa lembaga ini ke depan. Tapi alhamdulillah selama 4 tahun sudah berjalan, dan Gaby sendiri menjadi saksi dari proses perjalanan itu, karena tak lama kemudian setelah 4 tahun itu, mungkin di tahun ketiga atau tahun kedua, Gaby menjadi salah satu bagian dari Pusbandepsa Untad. Jadi kalau ditanya perasaannya, saya anggap itu bercampur aduk lah, seperti itu. Di satu sisi ya mungkin ada perasaan berat karena itu tadi, tetapi pada sisi yang lain ya saya pikir ini adalah suatu hal yang biasa saja, sesuatu yang pernah dimulai, sudah bisa dibayangkan bahwa itu akan berakhir, dan saya kira tibalah saatnya waktu ini sudah berakhir, dan ya kita harus siap untuk melakukan kegiatan atau tanggung jawab baru yang diberikan oleh pimpinan. Ya baik Pak, jujur sebenarnya ada perumpamaan biasa yang bilang bahwa ada yang pergi, ada juga yang datang Pak. Nah justru saya memang belum terlalu lama. Dari mana itu? Saya lupa Pak dari mana, cuma saya langsung mengutip bahwa memang ada yang seperti itu, dan yang kita jalani selama ini ya seperti itu adanya. Ada yang pergi, ada yang datang. Iya, selalu akan tergantikan, apalagi seperti jabatan kan Pak. Jadi tidak serta-merta jabatan itu akan terus melekat seumur hidup. Tidak ada yang abadi ya. Tidak ada yang abadi. Gabriel ini salah satu, kalau dia bilang tadi saya dosen favoritnya, ya kalau saya juga menganggap bahwa Gabriel ini sudah beberapa tahun saya kenal. Dia seorang, ya bagi saya mahasiswa yang menonjol di kelas. Kemudian dalam proses itu ya kita sering bertemu di ruang-ruang kelas. Kemudian Anda bergabung di tim saya di Pusbandepsa, dan saya kira sama di Depsa itu kan pengurusnya ada mahasiswa dan ada dosennya, dan di situ kita kembangkan hubungan-hubungan yang egaliter
Jadi mungkin Anda rasakan sendiri punya kesan bahwa di Depsa itu tidak ada dosen, tidak ada mahasiswa, tetapi kita sebagai sebuah tim kerja. Kira-kira begitu, Gap, ya? Iya, betul Pak. Aduh, jujur bahkan sampai saat ini pun, dan mungkin pengurus-pengurus yang ada di Depsa, rekan-rekan senior saya yang ada di Depsa sekarang, ketika kita berbicara, jadi bagaimana perasaan nih kita juga ini sebagai pengurus yang akan ditinggalkan oleh Pak Rahmat? Ya tentu pasti berat, karena jujur selama ini saya pun ya mungkin sebagai mahasiswa banyak belajar dari dosen-dosen lain, namun ada yang berbeda dengan Pak Rahmat karena mungkin pembawaannya yang terlalu milenial sehingga lebih mudah untuk bertukar pikiran, sehingga banyak orang yang merasa nyaman dengan Pak Rahmat. Begitupun saya ketika Bapak mau melepas jabatan dan menduduki jabatan yang lain sebagai wakil dekan kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Tadulako, walaupun tetap berpindah tempat dan mungkin akan ketemu dengan saya lagi Pak, jujur tetap merasa berat karena di Pusbang Depsa itu kita sudah seperti keluarga Pak. Jadi memang betul yang dikatakan oleh Pak Rahmat, itu tidak ada yang membatasi kita seperti dalam kelas, oh dia ini dosen, kita sendiri sebagai mahasiswa. Nah di Pusbang Depsa itu sendiri kita sebagai keluarga gitu. Bahkan yang memiliki jabatan-jabatan penting tidak hanya dosen, melainkan rektor pun terkadang ikut saling bertukar pikiran Pak. Jadi ya kita sebagai keluarga Depsa tetap harus, walaupun tanpa Pak Rahmat nantinya tetap harus bangkit, harus menjalankan amanah yang telah diberikan. Nah, oke Pak, langsung saja saya mau ke pertanyaan yang kedua. Ketika Bapak berada di Depsa selama menjalankan tugas sebagai seorang pemimpin, apa-apa saja mungkin yang Bapak harapkan dan sudah Bapak amalkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan itu, apakah sudah tercapai? Dan mungkin setelah Bapak sudah selesai menjabat, mungkin ada satu hal atau ide yang Bapak mau kembangkan cuma belum tersampaikan sampai sekarang. Mungkin bisa Bapak ceritakan sedikit. Oh ya, ini kan Depsa ada ceritanya ya, ada proses mengapa itu dibentuk, dan itu sering kita sampaikan di setiap pelatihan Depsa dilaksanakan. Nah, tetapi dalam proses 4 tahun itu, kalau saya ingin singkat, sebetulnya ya Depsa ini adalah sebuah, saya selalu menyebut ini sebagai forum bersama, di mana semua kita, keluarga besar Universitas Tadulako, itu belajar mengamalkan prinsip-prinsip tentang pentingnya toleransi. Karena kita tahu bersama bahwa kita datang dari latar belakang yang berbeda-beda. Mungkin ada perbedaan agama di sana, ada perbedaan suku bangsa, ada perbedaan bahasa, dan mungkin ada perbedaan ciri-ciri fisik yang melekat antara satu kita dengan orang yang di sekitar kita. Nah, disitulah sebetulnya kita belajar saling menerima, belajar saling bertoleransi, dan ya belajar menerima perbedaan itu sebagai sebuah keniscayaan, dan perbedaan itulah justru yang membuat kita pelangi itu indah kan, karena ada perbedaan, tidak seragam. Nah, saya kira nilai-nilai itu yang coba kita kembangkan, kita rawat di Depsa, dan kita mulakan itu dari lingkup terkecil kita, dari pengurus sendiri. Bagaimana kita pengurus itu, di pengurus kan kita ada ragam dari berbagai fakultas, kemudian ada unsur dosen, ada mahasiswa, kemudian belakangan ada alumni, dan yang lain-lain itu kan masih juga banyak perbedaan-perbedaan itu. Nah, perbedaan-perbedaan itulah yang di sana kita membangun sebuah ya semacam satu keluarga, dan itu kita mulai dari Pusbang Depsa, dan kita harap bahwa nilai-nilai itu kemudian yang akan bisa kita tularkan keluar di setiap pengurus atau kader Depsa itu, ya bisa mengembangkan sikap-sikap toleransi itu, anti terhadap apa yang paham yang berkembang sekarang yang kita sebut radikalisme itu. Kira-kira seperti itu, Gem. Baik Pak, dari yang sudah Pak Rahmat
sempat jelaskan tadi bahwa memang betul sekarang ini lagi marak-maraknya paham radikal itu masuk begitu. Apalagi Pusbang DFC ini ditujukan untuk para mahasiswa yang pada umumnya yang mungkin lebih rentan untuk terpapar paham radikal. Nah, saya sendiri Pak mau bercerita sedikit. Coba saya tanya, Gib. Ini kan Anda ikut di pelatihan tahun berapa itu, Gib? Tahun 2020 Pak, sebelum Corona. Tahun 2020. 9. Berarti itu yang saya ingat saya itu 13 sampai 15 Maret ya 2020. Iya Pak. Karena besoknya itu kan pandemi. Kampus sudah pandemi kan, kita sudah lockdown. Berarti Anda kader terakhir yang pengkaderan kita lakukan dengan secara sistem offline itu. Iya. Nah, kira-kira bisa tidak Gabriel ceritakan ya mungkin nilai-nilai yang Anda peroleh dari situ? Tentu ada manfaatnya. Kalau ada manfaatnya mungkin ya pada kesempatan ini saya ingin bertanya supaya saya tahu juga melakukan evaluasi bahwa benar-benar kegiatan kita ini bermanfaat paling tidak secara individu ya, kalau tidak bisa manfaat untuk lingkungan yang lebih luas, tetapi Gabriel sendiri rasakan seperti apa? Baik Pak, ini seperti testimoni dari mahasiswa yang sudah mengikuti pelatihan. Jujur saya akui saja Pak bahwa mungkin dari sekian mahasiswa yang mengikuti pelatihan mungkin lebih banyak ini teori semua, dan ya seperti yang kita ketahui bahwa di kegiatan pelatihan DFC ini tentu pasti bagaimana caranya seorang mahasiswa ini menghadapi yang namanya tantangan dalam menghadapi tantangan paham radikal, jadi anti radikal. Nah, di sini kita diajar bagaimana supaya mahasiswa juga bisa membagi atau menyeimbangkan antara kegiatan perkuliahan dan kegiatan organisasi. Nah, di sini betul-betul digabungkan menjadi satu dan dibuat materi yang runut berjalan sehingga mahasiswa sebenarnya cukup paham. Namun ya mungkin ada beberapa mahasiswa yang teori ini sudah sering dalam kelas, apalagi terkait Pancasila itu sudah dari SD kita sudah diajar terkait itu. Cuma ya namanya pelatihan tentu lebih diasah lagi, dan jujur saya mendapatkan banyak hal yang positif, tidak hanya dari teori yang saya dapat, apalagi di hukum itu sendiri kan kalau Pancasila dibilang sudah kacang-kacangnya anak hukum Pak, apalagi terkait undang-undang itu sendiri. Kemudian terkait isu-isu yang beredar, kita tentu pasti harus bisa mencoba memfilter hoax-hoax supaya tidak terpapar radikal, karena radikal itu tidak hanya berhubungan dengan yang namanya teroris dan lain-lain kan Pak. Radikal itu banyak. Jadi perlu kita sebagai mahasiswa diharapkan ketika mengikuti pelatihan ini ada hal yang bisa kita filter di setiap tindakan yang kita yang masuk gitu. Jadi harus ada pemfilteran. Nah, itu diharapkan dengan pelatihan ini kita terus diasah sehingga ya namanya kita juga walaupun masuk telinga kanan keluar telinga kiri Pak, tapi tetap ada di suatu saat ketika kita melakukan sesuatu, oh ini yang namanya radikal. Kalau kita berpikiran seperti ini itu radikal, ketika kita berpikiran seperti ini, oh ini tidak radikal, seperti itu. Jadi radikal tidak hanya sebatas mungkin terkait agama dan lain-lain, tidak sesempit itu. Jadi di situ di DFC saya betul-betul mendapatkan terkait itu, apalagi dengan pemateri yang tentu saja memang sudah ahli di bidang itu. Kemudian terkait manajemen risiko seperti apa, misalnya saya itu materinya Prof. Basir. Iya. Materinya Prof. Basir sudah saya akui, apalagi dengan pembawaannya yang terkadang walaupun ya mantan rektor ya Pak, terkadang ini mantan rektor kita segan nih, tapi ternyata ketika membawa materi itu lebih nyambung dengan mahasiswa, kebanyakan humor. Jadi ya terkadang sebenarnya pelatihan mungkin dikira orang lebih ke formal begitu, berjalan dengan teori-teori, namun tidak, ada lucu-lucu, ada isu-isu yang dibahas sehingga mahasiswa lebih terpikat dengan pembawaan yang menarik. Nah, itu beberapa kalau dari segi teori. Kemudian kalau nilai-nilai yang lain saya merasa di situ saya terpacu terkait ternyata saya punya basic di kepemimpinan Pak. Oh, ternyata saya bisa memimpin ini. Saya bisa melihat Anda mahasiswa murni tidak Pak, tidak berorganisasi. Masuk setelah itu dan pasca pelatihan
Anda seperti banyak job. banyak sekali teman-teman job yang saya dapat, entah mengapa mungkin telah diasah dari dalam kelas. Kemudian saya bertemu dengan dosen favorit saya, Pak Dr. Ahmad Bakri, yang justru cukup banyak mengajarkan banyak hal, melatih public speaking. Karena jujur saya ini tipe orang yang dalam kelas mau mengeluarkan suatu pemikiran namun tak tertahan-tahan. Memang seperti itu kan Pak, kalau mahasiswa biasa, aduh saya malu nanti ini salah ya. Padahal terkadang dosen sudah mengatakan lebih jelas di awal bahwa untuk mahasiswa berbicara di depan itu hal yang wajar, mau salah atau benarnya itu nanti dikoreksi begitu. Tidak semua mungkin yang maksudnya apa yang dikatakan mahasiswa itu salah. Namun bagaimana sih Pak kalau misal bagaimana ya? Maksudnya tidak semua apa yang kita mau ucapkan itu selalu harus benar begitu Pak. Berarti apa yang kita pikirkan jangan-jangan salah, ternyata ketika disampaikan tidak salah juga. Tidak salah juga, benar juga. Jadi intinya di situ perlu keberanian, Pak. Dan itu harus dilatih terus-menerus. Dan saya selalu katakan bahwa basic dari semua itu adalah membaca. Tidak bisa kita berbicara kalau kita tidak bukan orang yang sering membaca. Iya betul Pak. Dan kemampuan berbahasa kita itu kan ditentukan oleh seberapa banyak kita membaca. Seperti itu. Seperti saya Pak, terkadang kalau buku-buku hukum itu kadang baru daftar isi kayak aduh sudah mengantuk duluan saya membaca ini. Namun kalau sebenarnya membaca kan tidak hanya dari buku Pak, dari bahkan sekarang dari lewat media banyak, berita pun. Jangan banyak baca WA. Iya. Kalau WA kita kebanyakan gibah Pak. Iya, banyak gibah. Tapi di situ juga melatih banyak kosakata. Misalnya belajar bahasa Inggris pun kan Pak, kalau kita belajar terlalu maksudnya cuma kalau mendengar lagu-lagu yang berbahasa Inggris, kita bisa ini kosakatanya artinya ini. Sama pun dengan membaca buku dan lain-lain seperti itu. Jadi akan ada yang tersimpan dalam memori otak Pak. Makanya saya ini terkadang berbicara seperti ini, aduh apa kata-kata yang akan saya keluarkan, namun bisa juga gitu. Karena kan tadi kan kita berpikir nanti dalam proses podcast ini kira-kira apa yang harus kita perbincangkan. Nah, ternyata ketika prosesnya sudah berjalan ini kan mengalir saja seperti itu. Iya, apalagi pengalaman pasti sebenarnya banyak yang akan. Dan saya kira juga Devsa juga seperti itu, kita mengalir saja walaupun alhamdulillah saya sudah selesai hampir 4 tahun dan mendapat tugas amanah tanggung jawab yang baru. Saya kira kita tetap bisa mengembangkan nilai-nilai yang kita pernah sepakati sebagai nilai terbaik untuk hidup bersama, itu adalah toleransi tadi. Jadi kesanggupan kita untuk hidup bersama dengan orang yang mungkin berbeda dengan kita, tapi kita harus terima itu sebagai sesuatu yang biasa saja seperti itu. Iya betul Pak. Terkait toleransi, kita juga harus perlu open mind. Maksudnya pikiran kita harus terbuka begitu. Jangan kita terus-menerus berpikiran sempit bahwa seperti ini kayaknya salah, seperti ini salah. Nanti akhirnya segala sesuatu yang kita lakukan itu salah semua di hadapan maksudnya. Sama dengan Gaby masuk ke lingkungan Devsa yang awalnya kan di luar, masuk kan tentu waktu Anda masuk itu kan sejuta pertanyaan kan mungkin ada di benak Anda tapi Anda tidak pernah sampaikan. Tapi lama-lama setelah masuk di situ ternyata di sini semua kita ini bisa bekerja bersama, bisa bergembira bersama, bisa bercakap bersama tanpa ada sekat-sekat yang membedakan status dan posisi seperti itu. Iya betul sekali Pak. Terkait, saya sangat setuju sekali dengan apa yang sudah Bapak lontarkan. Atau jangan-jangan karena saya mengajar Anda baru Anda setuju? Bukan teman-teman, tidak seperti itu. Walaupun mungkin habis ini Pak mungkin bisa nilainya A Pak, paling tidak A Pak atau A minus Pak. Tapi dari situ mungkin Bapak juga bisa menilai bahwa mahasiswa saya ada perkembangan, walaupun mungkin ini bukan terkait hukum perizinan yang saya ajarkan, tapi terkait Gabriel sudah bisa nih public speaking, lebih up dibanding semester sebelumnya ya Pak. Lebih kayak cuma administrasi Pak, tanda tangan absen Pak ini. Sekarang saya lihat ini bukan agak signifikan ya. Jadi Gabriel sudah ini kan yang kita sebut dengan soft skill ya. Jadi kemampuan berkomunikasi,
kemampuan berbicara di depan kamera ini kan juga menuntut satu skill dan kepercayaan diri tersendiri. Bisa saja kita berbicara tapi begitu tahu bahwa kita direkam, itu kan kadang-kadang kita menjadi kaku, sungkan, tidak bisa mengeluarkan kata. Tapi dengan proses seperti ini kan sudah bisa berjalan. Ini melatih kita untuk bercakap, dan percakapan itu menjadi hidup kalau frekuensinya sama. Iya, betul, Pak. Frekuensi itu bisa sama kalau chemistry-nya ya masing-masing. Kalau saya sebut tadi, kita membaca hal yang sama. Jadi seperti itu, Gap. Itu, Pak. Masih ada pertanyaan tentang Depsa? Masih, Pak. Kan tadi dari pengalaman-pengalaman, kemudian perasaan. Nah, saya mau bertanya terkait harapannya Bapak ke Depsa untuk bagaimana Depsa ke depannya, apa yang Bapak harapkan mungkin? Walaupun jabatan kan sudah pergantian jabatan, yang Bapak harapkan mungkin dari mahasiswa-mahasiswa subscribernya Bapak mungkin ada anggota Depsa mungkin bisa dinonton. Bisa di subscribe. Iya, supaya bisa like, pokoknya harus like, comment. Like, comment, and subscribe. Dan share. Oh iya, share jangan lupa. Jadi begini, harapan kan ini, kalau harapan saya itu tidak terlepas dari harapan yang mendirikan Pusban Depsa ini. Saya selalu menyebut Profesor Muhammad Basir, rektor, kemudian dilanjutkan oleh Pak Rektor yang sekarang yang juga sangat peduli dan mendukung kegiatan-kegiatan Depsa, Prof. Mahfud yang menjadi pimpinan kita sekarang. Jadi tentu harapan kedua orang itu tadi, itu juga sekalian menjadi harapan kita bahwa ya semoga Depsa ini menjadi forum bersama mahasiswa kita sebagai satu keluarga besar UNTAD yang kita biasa sebut apa itu? Satu UNTAD. Satu nafas. Satu UNTAD, satu nafas. Satu keluarga. Ya. Jadi di sana bahkan banyak lembaga-lembaga kemahasiswaan di sana. Tetapi Depsa ini kita anggap sebagai forum bersama yang mempertemukan kita semua. Nah, dulu kan sebelum pandemi ini kan kegiatan-kegiatan Depsa itu kan dilakukan secara offline. Bahkan ada waktu tertentu itu dilakukan di satu tempat tertentu di mana kita nginap di situ. Jadi para peserta itu kita atur sedemikian rupa mereka saling kenal dari berbagai fakultas, dari berbagai lembaga minat yang ada di kampus. Nah, mereka bisa berjejaring di situ. Inilah kita sebagai satu klaster belako. Saya kira itu harapan kita semua bahwa ke depan itu tetap bisa dijaga dan terjaga dengan baik. Nah, siapapun yang nanti menjadi pimpinan di situ, siapapun yang menjadi pengurus di situ. Oh iya, oke, baik Pak. Itu mungkin untuk teman-teman atau siapapun yang akan menonton podcast ini, bahwa sebenarnya Pusbang Depsa itu sendiri merupakan kepanjangan dari Pusat Pengembangan, Deradikalisasi dan Penguatan Nilai-nilai Sosioakademik, ya Pak. Nah, jadi di sini ada kata deradikalisasi dan terkait penguatan sosioakademik. Sosioakademik berarti terkait memang seputaran kampus dan terkait juga paham-paham radikal itu sendiri. Bagaimana caranya seperti yang sudah saya katakan tadi. Artinya mahasiswa itu kalau dia sudah mengenali potensi dirinya, dia mengembangkan potensi dirinya, itu kan yang disebut dengan aspek sosioakademiknya. Nah, kalau kita sudah mengenal potensi diri, kita mengembangkan potensi itu, kemudian kita sibuk dengan hal itu tadi, maka tidak ada tempat untuk berpikir radikal. Karena kadang-kadang pikiran radikal itu muncul kalau kita sebagai mahasiswa pada usia kritis seperti sekarang, seperti Anda itu, ingin mencari jati diri, itu tidak tersalurkan dengan baik. Nah, di situ biasa orang lari ke paham-paham yang kita sebut radikal itu. Tetapi kalau nilai-nilai sosioakademiknya bagus, Anda punya kegiatan, Anda punya program, itu semua menjadi saluran-saluran yang sifatnya positif. Nah, itu yang akan menghindarkan kita dengan pikiran-pikiran radikal itu tadi. Jadi sebenarnya ini satu paket sebenarnya. Jadi kalau lingkungan sosioakademiknya bagus, atmosfer akademiknya mendukung, insya Allah tidak ada tempat bagi
perkembangan paham radikal, radikal itu tadi. Ya, saya sepakat dengan Bapak sih, karena yang seperti saya alami sekarang, kalau misalnya banyak orang-orang, maksudnya bukan cuma orang sih, apa info-info yang saya dapat beredar justru sebenarnya bisa terjerumus Pak, bisa terjerumus ke situ. Saya lihat salah satu artikel atau apa, oh ini kayaknya tidak kuat toleransi antar beragama, oh harusnya seperti ini. Jadi kadang stigma-stigma seperti itu yang justru seperti saya ini, di umur saya ini Pak, cepat sekali kalau misalnya saya mau tangkap, cuma karena saya tidak punya, saya tidak punya kesibukan di situ. Toh kita juga berdampingan selama ini, hidup aman-aman saja. Maksudnya saya hidup dengan teman saya yang, maksudnya berteman dengan teman saya yang Muslim, dengan yang Hindu, Buddha, itu tidak ada masalah, makan sama-sama, tidur sama-sama, kerja tugas sama-sama sebagai mahasiswa. Lantas apa yang membuat kita harus mempermasalahkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada masalah? Iya, tidak ada masalah begitu. Jadi buat apa? Ayo coba kita di Pancasila itu sudah ada loh sila pertama bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kemudian kemanusiaan, kemanusiaan. Kemudian kita harus bersatu. Dari bersatu itu kan kita bermusyawarah, dan dari bermusyawarah itu kan tujuan akhirnya bahwa keadilan itu bagi semua. Iya, betul. Tetapi kan keadilan itu ya kalau bisa terjadi kalau kita bersatu. Iya, betul. Nah, demikian juga kita bisa bersatu kalau keadilan itu terjaga. Jadi ini Pancasila itu memang diamalkan itu tidak bisa dipilah-pilah. Nah, jadi 5 sila itu menjadi satu kesatuan yang utuh. Jadi ini belajar Pancasila lagi. Iya, belajar Pancasila. Ini sudah berapa menit ini? Sudah berapa? Oh, 26 ya. Kita paling lama 30 menit katanya ya. Oh iya. Lumayan lah. Lumayan. Maksudnya ini ilmu-ilmu dasar sebenarnya sih Pak, yang bisa kita dapatkan di mana saja. Namun seperti ini kita berbagi pengalaman supaya para penonton bisa lebih banyak, oh seperti ini. Jadi dua pengalaman antara saya dan Pak Rahmat disatukan, dan mungkin itu bisa terjadi di kehidupan siapapun. Nah itu. Ya kan, saya kan juga ya kan usia kita kan beda kan. Jadi saya juga berusaha menyelami bahwa generasi sekarang itu pikirannya seperti apa, kecenderungannya seperti apa, yang tentu berbeda dengan saya ya. Nah, jadi tapi kita kan harus membiasakan diri untuk belajar. Tidak usah malu untuk bertanya kepada yang lebih muda. Nah, kalau kita sudah tidak mau bertanya kepada yang lebih muda karena kita menganggap kita lebih tahu, nah, itu sebenarnya awal dari ya sebetulnya kita bodoh karena tidak mau untuk bertanya kepada siapa saja itu. Iya, jadi berapapun umurnya ya tetap namanya bertukar pikiran itu harus begitu. Apalagi perkembangan zaman yang lebih update itu generasi milenial sekarang. Duluan yang tahu TikTok itu generasi milenial daripada orang tua tiba-tiba tahu, oh ini ada TikTok, ini aplikasi apa begitu. Nah, tiba-tiba kita generasi muda coba meluruskan bahwa seperti ini supaya tidak ada stigma, apalagi di usia-usia yang maksudnya yang sudah rentan ya Pak, maksudnya kalau sudah tua itu berpikiran kayak ini waktu zaman saya dulu nggak ada yang seperti ini nih, aplikasinya nggak benar atau gitu. Biasa seperti itu. Jadi ya itu yang saling mengisi. Yang tidak ada dulu kan ada sekarang. Iya, ada sekarang. Jadi seperti itu. Mungkin kita cukupkan saja Pak, atau kalau tidak ada lagi pertanyaan kita cukup. Saya berharap karena saya tidak bisa pamit kepada, mungkin ada 1.500 ya, atau 1.700 kader Pusbandepsa dari angkatan 1 sampai angkatan berapa kemarin gitu? Angkatan 11 Pak, iya. Jadi pada kesempatan ini dengan Gabriel, ketua angkatan 10 ya? Angkatan 9 Pak, angkatan 9 ya, tahun 2020. Jadi saya pamit ya, sudah melaksanakan tugas selama hampir 4 tahun, karena pertama saya ditunjuk itu 17 Juli 2017, hampir 4 tahun. Tentu banyak hal yang harusnya bisa saya lakukan, tapi dengan keterbatasan menjadi tidak bisa dilakukan. Nah, insya Allah itu nanti ya bisa dilakukan oleh penerus Ketua Depsa yang sekarang. Tentu saja dengan dukungan Gabriel dengan teman-teman yang sekarang menjadi pengurus Depsa.
Dan yang saya ingat selama 4 tahun itu, saya menjaga untuk tidak biasa kalau ada spanduk itu, ada baliho. Alhamdulillah selama 4 tahun itu saya tidak pernah pasang foto sendiri. Jadi saya jaga betul jangan pasang foto sendiri, biarlah idenya yang disampaikan, kegiatannya disampaikan, ide apa yang disampaikan, jangan foto ketuanya. Ya itu 4 tahun itu Anda tidak pernah lihat foto saya di baliho atau di mana, di spanduk kegiatan itu. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini sekali lagi saya mohon pamit untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti kegiatan DEPSA. Ya tentu tidak sempurna, banyak hal yang masih menjadi kekurangan. Nah, semua itu mungkin karena kelemahan saya yang belum bisa membuat satu formulasi yang sempurna sebagai satu proses pembelajaran. Nah, tapi insya Allah seperti yang disampaikan oleh Gabriel tadi, ya paling tidak ya sedikit banyak itu adalah manfaatnya untuk teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan pelatihan itu. Saya kira itu gitu. Oke, baik, terima kasih Pak. Sekali lagi saya juga mau mengucapkan selamat Pak. Ya, selamat apa ini? Selamat tinggal Pak. Selamat tinggal, nanti kita akan bertemu lagi. Iya, pasti akan bertemu. Dan selamat atas jabatan barunya Pak sebagai Wakil Dekan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Tadulako. Semoga bisa menjalankan tugasnya. Saya anggap itu bukan jabatan, tugas lah ya. Oh iya Pak, tugas dalam nanti kalau jabatan nanti saya betul. Saya dianggap pejabat, saya tidak ada potongan jadi pejabat. Kita anggap itu tugas ya. Iya, tugas Pak. Dalam mengemban tugas ke depannya, kemudian bisa lagi berkolaborasi nanti dengan DEPSA. Iya, Anda kan juga mahasiswa di Fakultas Hukum dengan teman-teman Anda itu, tolonglah dibantu diberikan bidang kemahasiswaan itu sebetulnya untuk melayani apa kebutuhan mahasiswa. Jadi nanti dengan Gabriel, dengan yang lain, ya tolong diberikan masukan supaya apa yang saya lakukan itu bukan hanya berdasarkan seleranya saya, tetapi berdasarkan kebutuhan dari teman-teman semua. Karena kan Anda stakeholder, Anda yang membayar UKT setiap 6 bulan, berarti Anda lah yang harus dilayani dan diberikan pelayanan terbaik. Kira itu. Oke, jadi teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum yang mau langsung berkonsultasi dengan Bapak terkait curhat-curhat. Jadi pas saya selama mahasiswa itu seperti ini, tidak juga seperti itu ya teman-teman. Mungkin ada minat bakat yang teman-teman mau kembangkan sebagai mahasiswa namun belum tercapai sebelumnya, mungkin bisa konsultasi dengan Bapak seperti apa. Jadi bukan curhat-curhat galau-galau ya terkait. Misalkan kita buka forum-forum informal yang kita kan biasa rapat-rapat di depan kampus, di taman kampus itu. Jam-jam 5 sore seperti ini kan kita bisa manfaatkan itu, mau diskusi tentang apa. Saya menyiapkan diri untuk itu. Betul, mungkin saya usul juga Pak terkait grup-grup belajar untuk mahasiswa Fakultas Hukum ke depannya juga bisa dibangun biar bukan lembaga kayak lembaga kemahasiswaan. Lembaga kemahasiswaan itu kan adalah satu hal yang sudah pasti tapi perlu juga kita kembangkan grup-grup belajar itu yang mungkin jumlahnya tidak terlalu banyak, tapi di situ kita fokus membahas satu isu. Saya kira itu hal yang menarik dan sebenarnya pernah kita coba tapi akhirnya tidak, karena COVID ya Pak. COVID itu belum terlaksana. Banyak yang terkendala. Oke Pak, mungkin itu saja Pak. Terima kasih sekali lagi. Sudah hadir di Terima kasih atas pengalamannya selama ini Pak, atas bimbingannya untuk saya dan mungkin untuk teman-teman di luar sana yang sudah merasakan dibimbing oleh Bapak. Banyak pengalaman yang dibagikan. Saya bersyukur bisa bertemu dan berkenal langsung dengan dosen favorit saya. Jadi itu saja teman-teman, mungkin kalau teman-teman bertemu dengan Bapak di lain hari bisa ajak diskusi, pasti banyak pengalaman atau pengetahuan yang bisa teman-teman dapatkan. Oke teman-teman, sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Gem. Kita akan bertemu di lain waktu Pak, di podcast berikutnya lagi. Jangan bosan. Jangan bosan. Pokoknya jangan lupa seperti biasa jargon untuk YouTube.
jangan lupa like, comment, and subscribe dan share. Anda kan juga pernah pelatihan YouTube. Iya, personal branding. Personal branding. Jadi di situ juga dilatih public speaking seperti apa supaya pede depan kamera. Lalu saya pertama kali kan Pak yang di Best Western, cuma masih kayak jadi itu kan belum namanya proses belajar. Iya, proses belajar dari sekarang, jangan nanti kalau sudah tua ya Pak ya. Oh iya. Kalau sudah nanti tua nanti kebanyakan Iya, kan harus dilatih. Saya kira tidak ada cukupnya ini game kita. Iya, nanti berkelanjutan terus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.